Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekarang, biarkan orang tua ini menyatakan hadiah dari turnamen pemeringkatan ini. Kata-kata Ling Wugu membuat semua orang memfokuskan pandangannya kembali padanya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hadiah untuk setiap turnamen peringkat berbeda. Mereka hanya mendengar Ling Wugu membaca. Tempat ketiga dalam peringkat individu turnamen peringkat, akan menerima 1 Purple Striped Dragon Heart Pill. Tempat kedua dalam peringkat individu, akan menerima 3 tetes cairan pendingin sumsum berurat ungu. Seperti yang dikatakan Ling Wugu sampai di sini, penonton di bawah sudah dipenuhi dengan teriakan kaget. Nama 2 hadiah, seperti guntur yang menyambar gendang telinga semua orang yang hadir di kursi. Sebab, ini semua adalah obat dewa yang sulit didapat meski dengan kekayaan melimpah. Rumornya, yang pertama dibuat dengan menyempurnakan kekuatan inti mendalam naga sejati, dan bisa membiarkan semua pintu masuk mendalam dari mereka yang mengambilnya dibuka untuk bulan berikutnya, meningkatkan kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lipat. Yang terakhir, dapat memperhalus sumsum tulang dan otak seseorang, meningkatkan kekuatan fisik dan mental mereka secara signifikan, sehingga memungkinkan seseorang memperoleh manfaat permanen. Kedua obat ini sangat terkenal dan berharga, dan hampir mustahil untuk membelinya tidak peduli seberapa besar jumlah uang yang dimilikinya. Khususnya bagi generasi muda, pelet jantung naga bergaris ungu, dan cairan pendingin sumsum berurat ungu, adalah obat ajaib yang sepenuhnya dan asli. Semua murid yang berpartisipasi hadir, termasuk murid-murid sekte terkemuka sudah menatap dengan mata kaku, ketika suara menelan terus-menerus keluar dari tenggorokan mereka. Namun, syarat untuk mendapatkan salah satu dari 2 jenis obat ini sangat sulit, naik ke 3 tempat teratas di antara 1.500 talenta terbaik, sungguh lebih sulit daripada mencoba naik ke surga. Tempat pertama dalam peringkat individu, akan menerima artefak mendalam langit, armor skala naga, yang berasal dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. WHOAA. Saat hadiah juara pertama diumumkan, seluruh penonton langsung berteriak seolah-olah ada minyak panas di wajan, dan tidak bisa mereda dalam waktu lama. Artefak mendalam langit, armor skala naga. Seperti yang diharapkan dari daerah pedang surgawi yang perkasa, ini benar-benar merupakan pertunjukan tangan yang membuatnya sulit untuk tetap tenang bahkan jika seseorang menginginkannya. Master Sekte Xiao Juetian berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Saya telah mendengar bahwa armor skala naga ini dibuat dari sisik naga dari naga sejati. Meskipun sangat tangguh, ia juga memiliki sejumlah sifat reflektif terhadap energi asing yang dalam. Dengan Dragon Scale Armor di tangan, itu sebanding dengan memiliki beberapa nyawa lagi. Layer, kali ini, Anda benar-benar harus mengeluarkan upaya 120%. Untuk Dragon Scale Armor ini, kamu harus berusaha sebaik mungkin meskipun yang kamu hadapi adalah Ling Yun, dan tidak boleh menyatakan kehilangan sejak awal. Iya, Xiao Kuanglei dengan paksa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Hanya ada 3 armor pelindung peringkat mendalam langit di seluruh Blue Wind Empire. Terlebih lagi, tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi Dragon Scale Armor ini. Penatua Agung Klan Surga terbakar, Fan Molly juga tidak bisa lagi tetap tenang. Namun, dia tidak seoptimis Xiao Juetian, dan ekspresinya dengan cepat menjadi hambar lagi, namun sayangnya, Dragon Scale Armor ini hanya digunakan untuk menyilaukan mata kita. Dengan Ling Yun di sini, siapa yang bisa menang melawannya? Dari apa yang saya lihat di sini, ini mungkin merupakan hadiah luar biasa yang dibawa Ling Kun dari daerah pedang surgawi yang perkasa, sebagai sarana untuk menghasut bola mata kita sambil memanfaatkan situasi ini. Pada akhirnya, itu akan tetap menjadi milik mereka. Deklarasi Ling Wugu berlanjut, 10 kekuatan teratas di turnamen peringkat. Setelah turnamen,
akan memenuhi syarat untuk menjelajahi alam rahasia cekungan surga dalam tim. 10 kekuatan teratas dalam turnamen peringkat, setelah penjelajahan alam rahasia cekungan surgawi, akan memiliki kesempatan untuk melihat ritual penyegelan iblis yang dilakukan secara pribadi oleh Penatua Ling Kun dari wilayah pedang surgawi yang perkasa secara langsung. Ritual penyegelan setan, apa itu? Yun Ce dengan bingung bertanya ke arah Qin Wuxiang. Qin Wuxiang berpikir sejenak, dan berkata, saya juga tidak begitu yakin. Menghitung kali ini, saya sudah berada di sini 3 kali, namun saya belum pernah mendengar hadiah semacam ini. Tapi kata iblis, saya pernah mendengarnya. Dikabarkan bahwa 100 tahun yang lalu, daerah pedang surgawi yang perkasa telah mengirim iblis ke villa pedang surgawi, dan menyegelnya di bawah teras manajemen pedang. Pedang raksasa di tengah teras manajemen pedang, ada tepat untuk menyegel iblis itu. Mungkin segel ini perlu diperkuat sesekali, atau mungkin alasan mengapa Ling Kun ini datang ke villa pedang surgawi, bukan untuk menyaksikan sesi turnamen pemeringkatan Blue Wind ini, tapi untuk memperkuat segel itu. Tentu saja, ini hanya sebuah tebakan. Soal villa pedang surgawi yang memiliki iblis yang dikirim ke sini oleh daerah pedang surgawi yang perkasa, Yun Ce telah mendengar Chang Yue menyebutkannya secara sewenang-wenang sebelumnya saat dia memperkenalkan villa pedang surgawi kepadanya. Tatapannya menyapu sekeliling, dan menemukan bahwa sebagian besar orang saling berbisik dengan ekspresi bingung. Jelas mereka semua tidak tahu apa yang disebut ritual penyegelan iblis itu. Waktunya telah tiba. Sekarang, orang tua ini menyatakan, sesi turnamen pemeringkatan Blue Wind ini, secara resmi dimulai. Sword Discourse Arena yang sangat besar segera menjadi sunyi. Orang hanya bisa melihat sosok Ling Wugu goyah, dia sudah terbang ke udara. Meninggalkan barisan hantu abu-abu kabur, dia mendarat di tengah-tengah Sword Discourse Arena dalam sekejap mata. Di sana, batu penilai besar yang sangat besar sudah berdiri di tempatnya. Turnamen pemeringkatan sesi ini, memiliki total 513 kekuatan sektoral untuk diperingkat, dan melibatkan 1535 murid yang berpartisipasi. Usia setiap murid yang berpartisipasi tidak boleh lebih muda dari 16 tahun, dan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Siapapun yang tidak berada dalam rentang usia ini akan segera dikeluarkan. Sekarang dimulailah pengundian turnamen pemeringkatan. Sebelum nomornya diambil, seseorang harus diuji usianya dan kekuatannya, lalu beritahu semua orang nama-nama individu luar biasa dari generasi muda juga. Sekarang, murid-murid yang berpartisipasi yang dipanggil oleh lelaki tua ini, segera datang untuk penilaian kekuatan mendalam dan gambar nomor lot. Dalam setiap sesi turnamen peringkat, penilaian kekuatan mendalam selalu menjadi proses yang penting. Namun, apa yang benar-benar diuji oleh penilaian kekuatan mendalam ini bukanlah kekuatan yang mendalam, melainkan usia. Bagaimanapun, turnamen pemeringkatan memiliki batasan yang sangat ketat terhadap usia murid yang berpartisipasi. Li Badao dari klan Skyblade, Ji Hong, Ye Changqing. 3 orang yang namanya dipanggil oleh Ling Wugu segera turun dari tempat duduk, dan meletakkan telapak tangan mereka di atas batu penilai yang dalam satu per satu. Usia yang dihasilkan masing-masing adalah 19, 20, dan 20, peringkat kekuatan mendalam masing-masing adalah alam mendalam roh peringkat 3, peringkat 2, dan peringkat 2. Setelah itu, mereka menggambar nomor turnamen ranking mereka sendiri di samping, dan kembali ke tempat duduk mereka. Wu Mu dari Gunung Thunderbolt, Wu Feiran, Wu Qingyun. Paviliun Awan Ski River, Sekte Pemujaan Bulan, Pulau Awan Ilahi. Gelombang demi gelombang murid yang berpartisipasi, dengan sekte sebagai unit, muncul dan melakukan penilaian kekuatan mendalam serta pengundian angka. Sama seperti sesi sebelumnya, sebagian besar usia murid yang berpartisipasi semuanya dikelompokkan pada usia 19 dan 20 tahun.
Usia 18 tahun sudah sangat langka, dan 17 tahun sudah sangat langka. Adapun 16, hampir setengah dari murid sudah naik, tetapi masih belum ada satu pun. Selain itu, lebih dari 90% murid yang berpartisipasi ini, memiliki kekuatan mendalam yang terpusat antara alam mendalam roh tingkat pertama dan alam mendalam roh tingkat kelima. Yang melampaui tingkat kelima dari alam mendalam roh bahkan tidak mencapai 1/10. Untuk dapat melangkah ke alam mendalam roh di bawah usia 20 tahun, bahkan jika itu berada di ibu kota Kekaisaran Angin Biru, seseorang akan dianggap sebagai jenius di antara para jenius. Bahkan untuk istana mendalam nomor 1 Blue Wind, hanya ada 3 orang, termasuk Fan Juechen. Untuk kota-kota kecil seperti Floating Cloud dan New Moon, orang bahkan tidak berani membayangkannya. Tapi di sini, itu hanya menjadi hal biasa. Dan bagi praktisi muda tingkat kelima dari alam mendalam roh dan di atasnya, mereka akan menjadi keajaiban yang diberkati oleh surga dalam keajaiban yang diberkati oleh surga, serta kelompok tingkat atas dari turnamen peringkat. Sedangkan untuk alam mendalam sejati, setidaknya sampai sekarang, belum ada satupun. Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao, Xiao Zhen, Xiao Nan. Saat nama Sekte Xiao diumumkan, seluruh penonton tiba-tiba menjadi sunyi lagi. 4 sekte besar yang membuat kagum Kekaisaran Angin Biru, akhirnya mulai memasuki panggung. 3 murid Sekte Xiao yang berpartisipasi berjalan keluar dari area tempat duduk, dan berjalan menuju pusat SWOT Discourse Arena bahu-membahu. Bahkan cara mereka berjalan berbeda dari murid sekte lainnya. Di sela-sela alis mereka, muncul udara sombong yang hampir tampak alami. Xiao Kuanglei, 20 tahun, alam mendalam roh level 9. Xiao Kuanglei adalah orang pertama yang melakukan penilaian kekuatan mendalam. Seperti yang ditunjukkan hasilnya, ledakan seru datang dari bawah panggung. Terutama para murid yang biasanya sombong dan disebut sebagai anak ajaib nomor 1, di daerahnya sendiri, mereka segera menjadi terbelalak dan ternganga, dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di usianya yang baru 20 tahun, dia sebenarnya sudah berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh, dan hanya 2 langkah dari memasuki alam mendalam bumi. Bagaimana ini mungkin? Adalah apa yang mereka teriakkan dalam hatinya yang gemetar. Seruan yang terdengar di samping telinga membuat Xiao Zhen mendengus dingin, saat dia mengambil langkah maju dan menekankan tangannya ke batu penilai yang sangat besar. Xiao Zhen, 20 tahun, alam mendalam roh level 9. Kali ini, murid-murid muda yang sudah terbelalak dan ternganga menatap mata mereka lebih lebar. Mereka hanya mendengar nama 4 sekte besar yang menakjubkan dengan telinga mereka sebelumnya, namun kali ini, mereka menggunakan mata mereka, dan dengan tulus menyaksikan betapa mengerikannya 4 sekte utama. Xiao Nan yang terakhir. Meskipun kekuatan mendalam Xiao Nan adalah yang terbawah dari ketiganya, dia 2 tahun lebih muda dari Xiao Kuanglei dan Xiao Zhen. Usia ini ditambah dengan peringkat kekuatan yang sangat besar ini, faktor guncangannya tidak sedikit pun lebih lemah dari 2 sebelumnya. Tidak lama kemudian, 3 murid Burning Heaven Clan yang berpartisipasi juga naik ke panggung pada saat yang sama. Fan Jin, 20 tahun, alam mendalam roh level 9. Fan Juebi, 20 tahun, alam mendalam roh level 8. Fan Yuange, 19 tahun, alam mendalam roh level 7. Fan Jin adalah cucu tertua dari tetua agung klan surga terbakar, Fan Molly, dan juga murid nomor 1 klan surga terbakar di turnamen ini. Adapun Feng Juebi, bakatnya lebih rendah daripada Feng Juecheng, dan tidak bisa menjadi karakter utama nomor 1 untuk klan surga pembakaran di turnamen peringkat ini. Qin Wuxiang menjelaskan, Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard, Wu Suexin, Xia Tiyue. Di antara 4 sekte utama, Frozen Cloud Asgard memiliki jumlah murid paling sedikit.
Karena ketika Frozen Cloud Asgard memilih murid mereka, tidak hanya terbatas pada perempuan, mereka juga memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bakat, serta penampilan. Dan karenanya, jika seseorang berbicara tentang kekuatan rata-rata para murid, bahkan Villa Pedang Surgawi tidak bisa menandingi Frozen Cloud Asgard. Pada saat yang sama, setiap murid Frozen Cloud Asgard sama cantiknya dengan bunga yang sedang mekar. Kecantikan nomor 1, Chu Yue-chan, yang telah membuat banyak pria muda dan berbakat tergila-gila, justru datang dari Frozen Cloud Asgard. Seperti yang diharapkan, ketika ketiga wanita Frozen Cloud Asgard keluar, seluruh sekitarnya segera dipenuhi dengan gema dari tegukan yang terus-menerus. Para murid muda yang memiliki kemampuan untuk sampai ke tempat ini telah memantapkan diri mereka sebagai puncak wilayah mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki semua jenis wanita cantik yang dapat digunakan. Tapi bagaimana wanita biasa bisa dibandingkan dengan kualitas murid perempuan Frozen Cloud Asgard? Mereka memiliki aurora es alami yang mengambang di sekitar mereka yang semakin meningkatkan suasana mimpi mereka. Wajah wanita muda terakhir ditutupi kerudung sehingga tidak ada cara untuk melihat wajah aslinya. Tatapan para murid muda semuanya terkonsentrasi pada wajah dan sosok cantik Sui Wushuang dan Wu Suexin, menatap begitu lama hingga mata lebar mereka hampir menjadi vertikal, seolah roh mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Kakak ipar, cepat, lihat. Itu kakak perempuan. Meskipun Xia Tiyue mengenakan kerudung, Xia Yuanba masih mengenalinya sekilas. Dia segera meraih lengan Yun Ce sambil berteriak kegirangan. Yun Ce dengan cepat membungkamnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tahu dia adalah King Yue dan aku sudah tahu bahwa dia akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Kamu bisa memanggilku kakak ipar, tapi kamu tidak boleh memanggil kakak perempuannya lagi." Murid perempuan Frozen Cloud Asgard dilarang menikah. Jika orang lain mendengar tentang sesuatu, itu akan merugikan dirinya. Kami juga akan menerima perhatian yang tidak perlu. Xia Yuanba segera menutup mulutnya dengan kedua tangan, mengangguk berulang kali, dan tidak berani berteriak keras-keras. Tatapan Yun Ce tertuju pada punggung Xia King Yue saat jantungnya berdebar kencang. Sudah 1,5 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya dan dia jelas telah tumbuh lebih tinggi. Tubuh asli yang sangat ramping dan anggun telah menjadi lebih indah. Hanya dengan melihatnya dari belakang sudah cukup untuk membayangkan seperti apa kecantikannya yang tiada taraf. Begitu dia membuka kerudungnya, wajahnya mungkin menjadi lebih menakjubkan daripada yang dulu. Gadis berkerudung itu adalah kakak perempuan Yuanba, istrimu. Yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan Yuanba, tapi Chang Yue yang duduk di sebelah mereka mendengarnya dengan jelas. Dia menatap Xia King Yue dengan ekspresi agak kosong di wajahnya, saat melihat istri kekasihnya, suara dan ekspresinya mengungkapkan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain atau tidak, terlepas dari apakah mereka benar-benar suami istri atau tidak, dia tetaplah istrinya. Mereka resmi menikah, menghormati langit dan bumi, menghormati orang yang lebih tua, dengan langit dan bumi sebagai saksi. Ya, Yun Ce tidak mengabaikan gumaman Chang Yue. Dia langsung ke pokok permasalahan, dan menjawab. Dia adalah saudara perempuan Yuanba, dan juga istriku, yang menikah denganku 18 bulan lalu. Dia berumur 17 tahun ini, dan tanggal lahirnya, hanya 9 hari lebih lambat dari tanggal lahirku. Tapi, dia menggunakan tanggal lahir, Xiao Ce, sebagai referensi, dan bukan tanggal lahir Yun Ce. Dia pada dasarnya tidak yakin kapan tanggal lahirnya. Bibir Chang Yue sedikit bergerak, lalu dia bertanya dengan lembut. Apakah kalian, benar-benar tidak memiliki perasaan satu sama lain? Pertanyaan ini menyebabkan Yun Ce terdiam cukup lama. Lalu, dia berkata dengan lemah. Selama beberapa hari setelah pernikahan kami,
saya pernah mencoba menggunakan berbagai cara untuk memupuk perasaannya terhadap saya. Tapi, sebelum saya bisa melihat hasilnya, sebuah insiden tiba-tiba terjadi, yang menyebabkan saya tidak punya pilihan selain meninggalkan klan Xiao. Dia tidak punya perasaan apapun terhadapku. Paling tidak, dia tidak memiliki tipe perasaan antara pria dan wanita, tapi dia tidak memperlakukanku dengan buruk. Bagi saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak memiliki perasaan apapun antara pria dan wanita terhadapnya. Paling tidak, saya tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikannya, suasana di sekitarnya, dan kepribadiannya. Saya bahkan percaya bahwa, tidak peduli pria mana yang cocok dengannya, mereka pasti akan tertarik padanya. Tapi, dibandingkan cinta, aku lebih menghormati dia. Ketika dia berumur 12 tahun, dia dipilih oleh Frozen Cloud Asgard. Dia menjadi murid Frozen Cloud Asgard saat itu, dan bahkan Master Sekte mereka sangat menghargainya. Tapi dia masih tinggal di Floating Cloud City sampai dia berumur 16 tahun, dan tidak menuju Frozen Cloud Asgard. Meskipun ia seorang gadis, ia terobsesi dengan kultivasi, bakatnya juga sangat tinggi, namun dalam 4 tahun penting pendiriannya, ia memaksa dirinya untuk tetap tinggal di kota awan terapung, semua demi menyelesaikan pernikahan antara kita. Tindakannya ini untuk memenuhi janji ayahnya, agar ayahnya tidak dikenal sebagai pria yang menentang perkataannya. Namun, terlebih lagi, dia melakukannya untuk melindungiku, dan untuk melindungi reputasi kakekku. Lagi pula, saat itu, aku masih cacat, namun dia adalah murid Frozen Cloud Asgard yang dijunjung semua orang. Ada perbedaan langit dan bumi di antara kami. Jika seseorang dari Frozen Cloud Asgard muncul, dan mengumumkan dia sebagai murid Frozen Cloud Asgard, dia akan dibawa pergi jauh lebih awal, dan tak seorang pun akan berpikir itu berlebihan jika janji pernikahannya diingkari begitu saja. Tidak ada seorang pun yang akan mengkritik ayahnya karena menentang kata-katanya. Sebaliknya, semua orang akan menganggapnya sebagai tindakan yang logis. Lagi pula, dibandingkan dengan menempatkan bunga segar di atas kotoran sapi, itu akan menjadi pilihan yang paling normal, paling benar, dan paling pasti sebagai orang yang telah menerima perawatan lembut dari Frozen Cloud Asgard. Tapi dia tidak melakukan itu. Rumor yang beredar mengatakan bahwa keluarga Xia tidak mau menanggung nama keluarga yang bertentangan dengan kata-kata mereka, tapi aku mengerti bahwa dia berterima kasih kepada ayahku, Xiao Ying, karena telah menyelamatkan hidupnya. Karenanya, dia menggunakan 4 tahun waktunya yang berharga, dan menerima pernikahan kami, untuk melindungi reputasi kakek dan saya. Setelah menikah, dia tetap memperhatikan martabat saya setiap saat. Ketika kami berdua sendirian, dia tidak mengizinkan saya menyentuh sehelai rambutnya pun, tetapi ketika ada orang lain yang hadir, dan saya dengan paksa meraih tangannya, dia hanya menahannya. Dia tidak mau merugikan martabat saya di depan orang lain. Dan dia dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa aku boleh menerima selir manapun, dan dia tidak akan ikut campur. Jika saya berpikir untuk memiliki orang lain sebagai istri sah saya juga dapat menceraikannya kapan saja, jadi, apapun yang terjadi, saya tidak dapat merasakan permusuhan apapun terhadapnya. Chang Yue diam-diam mendengarkan. Perasaan canggungnya terhadap Xia King Yue diam-diam menghilang, dan yang mengambil alih, adalah perasaan kekaguman dari lubuk hatinya. Hanya saja, hubunganku dengannya, mungkin tidak lebih dari ini. Dan saat ini saya tidak tahu apakah nama kami sebagai suami istri masih ada. Yun Ce menatap punggung Xia King Yue, dan menghela nafas. Mengapa? Chang Yue penasaran. Pada hari aku meninggalkan klan Xiao, semua orang mengkritikku sebagai sampah yang diambil dari tempat lain, bahwa pernikahanku dengan Xia King Yue, adalah bentuk penipuan yang tidak tahu malu. Mereka memaksa saya untuk menyerahkan akta nikah dan merobeknya untuk menghapus hubungan kami sebagai suami istri.
Saya meninggalkan klan Xiao segera setelah itu, tetapi sebelum saya pergi, saya menyerahkan surat nikah kepada Xia Qingyue. Mengenai apakah dia merobek akta nikah setelah itu, saya tidak tahu. Yunce tersenyum. Senyumannya kaku, yang membuktikan bahwa dia tidak mengetahui hasilnya, namun bukan berarti dia tidak mempedulikannya. Dia tidak pernah menanyakan hal itu kepada Xia Yuanba, karena, secara tidak sadar, dia tidak ingin mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar. Ketika Yunce berbicara di sana, rasa tidak nyaman yang muncul di hati Chang Yue karena Xia Qingyue telah sepenuhnya padam. Sebaliknya, dia berharap Xia Qingyue tidak menghancurkan pernikahan itu. Karena, hanya dengan cara itu, dia, di bawah pandangan semua orang, akan mengorbankan dirinya untuk melindungi martabat Yunce yang terakhir saat itu. Lagi pula, yang benar-benar dia pedulikan bukanlah hubungan antara Yunce dan Xia Qingyue, tapi hanya Yunce. Hasil dari kekuatan 3 murid dari Frozen Cloud Asgard dengan cepat diumumkan. Sui Wushuang 20 tahun alam mendalam roh level 9. Wu Suexin 20 tahun alam mendalam roh level 9. Tingkat kekuatan mendalam 2 mantan murid Frozen Cloud Asgard tidak lebih lemah dari siapapun dari Sekte Xiao dan klan surga pembakaran. Dan dari hasil ini, setelah terkejut sesaat, orang-orang dari Xiao Sect dan Burning Heaven Clan menghela nafas lega. Di turnamen sebelumnya, Frozen Cloud Asgard keluar dengan murid jahat, Muling Sui. Tingkat kekuatannya yang mendalam adalah yang tertinggi di turnamen, mencapai puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam roh, dan dialah yang mengalahkan Jue Cheng. Meskipun, pada akhirnya, dia kalah melawan Ling Yun, saat itu, Ling Yun memiliki kekuatan yang mendalam di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Saat mendiskusikan kekuatan yang mendalam sendirian, tidak ada seorang pun di turnamen yang bisa menandinginya. Tapi, di turnamen ini, murid Frozen Cloud Asgard dengan tingkat kekuatan tertinggi, setara dengan Jiner, dan juga setara dengan Xiao Kuanglei dan Xiao Zhen dari Sekte Xiao, sepertinya Frozen Cloud Asgard mungkin tidak bisa melindungi posisi mereka sebagai runner-up di turnamen ini. Orang-orang dari Sekte Xiao juga memiliki pemikiran yang sama, dan Xiao Juetian berkata sambil tersenyum. Di turnamen sebelumnya, murid dari Frozen Cloud Asgard memiliki kekuatan besar tingkat tinggi, yang jelas menekan kami sampai tingkat tertentu, tapi kali ini, sebenarnya seri layer, sepertinya, kali ini, kita melebih-lebihkan lawan kita. Posisi runner-up, kami pasti akan mendapatkannya. Mata semua orang tertuju pada murid Frozen Cloud Asgard ketiga, gadis muda yang wajahnya ditutupi selendang. Xia Qingyue 17 tahun alam mendalam roh level 8. Pada saat itu, penonton terdiam selama 3 detik penuh, dan kemudian, tiba-tiba, gelombang seru besar pun terjadi. Penonton, baik tua maupun muda, bahkan Ling Yuefeng dari Villa Pedang Surgawi, langsung berdiri dari tempat duduknya, dan melihat pemberitahuan yang diungkapkan oleh batu penilai mendalam dengan ekspresi heran. Tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Meskipun levelnya sangat tinggi, di 4 sekte besar, itu tidak berlebihan. Yang mengejutkan orang-orang adalah usianya, dia baru berusia 17 tahun. Seorang berusia 17 tahun di tingkat ke-8 alam mendalam roh. Praktisi nomor 1 di generasi muda, Ling Yun, ketika ia berusia 17 tahun, ia juga berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Dan bakat gadis ini, sebenarnya melanggar batas kemampuan Ling Yun. Siapa perempuan ini? Xia Qingyue. Kenapa aku belum pernah mendengar ada murid dengan nama ini di Frozen Cloud Asgard? Xia Juetian tidak lagi bisa tetap tenang, dan berkata dengan cemberut. Dia mau tidak mau mengakui bahwa, meskipun sekte Xiao-nya kuat dan makmur, dia yakin bahwa sektenya tidak mampu membawa muridnya ke alam mendalam roh tingkat 8 pada usia 17 tahun. Orang tua ini juga belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya.
Gadis ini baru berusia 17 tahun, dia pasti murid baru yang diterima Frozen Cloud Asgard dalam beberapa tahun terakhir. Kata Xiao Wuji sambil alisnya tenggelam. Dengan usianya, dia pasti akan dapat berpartisipasi dalam turnamen peringkat berikutnya juga. Orang tua ini berpikir bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Frozen Cloud Asgard telah sangat berkurang, tapi aku tidak menyangka bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Murid kita pastinya harus mengerahkan semua yang kita punya di turnamen pemeringkatan ini, jika tidak, jika dia muncul lagi di turnamen pemeringkatan berikutnya, meskipun lelaki tua ini tidak mencoba untuk menjual diri kita sendiri, aku khawatir sekte Xiao kita tidak akan menemukan murid manapun yang mampu melawannya. Xiao Juetian mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak bisa menyangkal kata-kata Xiao Wuji. Alam mendalam roh tingkat ke-8, dada Yun Ce terangkat saat dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia sangat terkejut dengan kekuatan Xia King Yue hari ini. Wah, kakak sebenarnya sudah luar biasa. Mata Xia Yuanba melebar saat dia berteriak berlebihan. Di generasi muda, di antara praktisi pria, tidak ada yang lebih kuat dari Ling Yun. Gadis bernama Xia King Yue ini, jika dia ingin mempertahankan bakatnya, tak lama lagi, dia akan menjadi nomor 1 di antara praktisi wanita. Qin Wuxiang menghela nafas. Dia melihat sosok Xia Yuanba, dan sekali lagi menghela nafas dalam hatinya, Xia King Yue dan pria ini, apakah mereka benar-benar bersaudara? Salah satunya berada di alam mendalam roh tingkat ke-8, sementara yang lainnya hanya di alam mendalam dasar, ini. Tidak lama setelah Frozen Cloud Asgard, Ling Wugu akhirnya meneriakkan nama Villa Pedang Surgawi. Villa Pedang Surgawi, Ling Yun, Ling Feiyu, Ling Jie. Pada saat itu, Sword Discourse Arena sekali lagi menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah penampilan pembangkit tenaga listrik nomor 1 Blue Wind Empire yang sebenarnya. Dengan Ling Yun yang memimpin, dia meletakkan tangannya di batu penilai yang sangat besar. Ling Yun, 20 tahun, alam mendalam bumi level 3. Ling Yun perlahan melepaskan tangannya dari batu penilai yang sangat besar dan perlahan pergi. Tanpa mempedulikan kebisingan yang terdengar seperti deru ombak yang mengelilinginya, langkah kakinya, suasananya, dan ekspresinya setenang angin sejuk, seolah-olah dia adalah awan putih yang murni dan tak berbintik. Praktisi alam mendalam bumi pertama muncul dalam penilaian kekuatan mendalam, dan pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya di seluruh sejarah penilaian kekuatan mendalam. Yang ini dan satu-satunya, juga bukan pada tingkat awal dari alam mendalam bumi, tetapi juga telah mencapai tingkat ketiga. Tingkat ini, seperti sebuah granat, meledak di depan mata dan hati para murid yang berpartisipasi yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang dilihat, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Karena, bagi mereka, itu pada dasarnya adalah kenyataan yang tidak dapat dipahami. Seorang berusia 20 tahun di alam mendalam bumi sangat tidak nyata, itu hampir menjadi kisah mitos. Di Blue Wind Empire, ada banyak praktisi alam mendalam roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jumlah praktisi alam mendalam bumi bahkan tidak mencapai 1/100 dari jumlah itu. Karena, ketika seseorang memasuki alam mendalam bumi, tidak hanya di kalangan generasi muda, namun bagi seluruh kekaisaran angin biru, itu adalah langkah nyata menuju dunia para ahli. Bahkan Qin Wuyu, yang juga berada di alam mendalam bumi, memiliki kualifikasi untuk menjadi instruktur di istana mendalam Blue Wind. Jika seseorang menganggap perpindahan dari alam mendalam dasar ke alam mendalam baru lahir, dari alam mendalam baru lahir ke alam mendalam sejati, dari alam mendalam sejati ke alam mendalam roh, seperti melintasi alam besar. Maka, dari alam mendalam roh ke alam mendalam bumi, pada dasarnya melintasi dimensi yang berbeda.
Tidak hanya kesulitan untuk menerobos meningkat secara eksponensial, bahkan kesulitan untuk meningkatkan energi dalam seseorang, juga beberapa kali lebih sulit. Dan Ling Yun baru berusia 20 tahun. Dia tidak hanya melangkah ke alam mendalam bumi, dia bahkan mencapai tingkat ketiga. Itu adalah dunia yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh seorang praktisi muda yang berasal dari tingkat atas. Hanya dengan mengungkapkan energinya yang dalam saja, lupakan tentang mendapatkan kemenangan atas salah satu murid dari Sekte Xiao dan Surga Pembakaran Kalan, bahkan jika keenam murid mereka yang berpartisipasi melawannya bersama-sama, Ling Yun mungkin akan memperlakukannya sebagai taman bermain-bermain. Sebaliknya, keheranan orang-orang dari Sekte Xiao dan klan Surga Terbakar hanya berlangsung beberapa saat, sebelum mereka benar-benar tenang. Ling Yun saat ini yang memiliki kekuatan alam mendalam bumi, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat diterima. Tidak ada alasan lain, itu hanya karena dia adalah Ling Yun. Di turnamen sebelumnya, Ling Yun, yang baru berusia 17 tahun, menempati posisi teratas dengan mudah. Di turnamen ini, pada dasarnya tidak ada yang mampu bersaing melawan Ling Yun untuk itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Ling Yuefeng yang lain. Qin Wuxiang menghela nafas. Tingkat ketiga, alam mendalam bumi. Sudut bibir Yun Ce bergerak-gerak beberapa kali. Orang ini, menyebutnya tidak normal itu terlalu sopan. Setelah Ling Yun, adalah Ling Feiyu dan Ling Jie. Ling Feiyu 19 tahun, alam mendalam roh level 9. Ling Jie 16 tahun, alam mendalam roh level 6. Seluruh penonton juga terguncang oleh hasil dua lainnya di samping Ling Yun. Villa Pedang Surgawi, bagaimanapun juga, adalah Villa Pedang Surgawi. Dan Ling Jie, juga satu-satunya murid berusia 16 tahun yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan ini. Berbeda dengan ketenangan Ling Yun seperti awan, dia bersemangat tinggi, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Penampilannya yang penuh semangat tampak seolah-olah dia ingin bisa segera bertarung beberapa ronde dengan seseorang. Seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ling Yun. Kemajuan Ling Jie dalam 8 bulan ini, tidak sesederhana itu. Yun Ce bergumam di dalam hatinya. Tepat setelah Villa Pedang Surgawi, nama keluarga Kekaisaran Blue Wind akhirnya terdengar. Keluarga Kekaisaran Blue Wind, setelah meneriakkan nama itu, Ling Wugu tiba-tiba berhenti. Setelah memusatkan perhatian pada daftar nama sejenak, dia terus berteriak dengan nada suara yang aneh. Yun Ce,